Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, saya Bek Sutriani dengan nomor stambuk A1121121. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu klausa, jenis-jenis klausa, frasa, kalimat, dan beberapa jenis kalimat. Apa hubungan antara kalimat koordinatif dan kalimat subkoordinatif dalam klausa? Yuk teman-teman, mari simak videonya. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu pembahasan mengenai klausa. Adapun berbagai macam kalimat yang terdapat pada klausa. Yang pertama adalah Bambang berangkat bekerja. Yang kedua, pagi itu mereka duduk di ruang tamu. Pengertian klausa. Klausa merupakan bentuk konstruksi sintaksis yang bersifat predikatif dan berpotensi menjadi kalimat. Ciri-ciri klausa. Yang pertama, salah satu unsur pembentuknya berfungsi sebagai predikat. Yang kedua, klausa umumnya berstruktur SP. Yang ketiga, sentral dari fungsi sintaksis berpotensi menjadi kalimat. Yang keempat, tidak memiliki tanda baca dan intonasi nada. Selanjutnya adalah klausa berdasarkan distribusinya. Klausa bebas telah mampu berdiri sendiri sebagai calon kalimat sempurna. Contohnya, dia sedang bekerja. Selanjutnya adalah klausa terikat, tidak mampu berdiri sendiri sebagai calon kalimat sempurna. Contohnya, jika datang terlambat padahal belum sembuh. Berdasarkan kelengkapannya, klausa lengkap minimal terdiri dari S, B, dan P. Contohnya, tukang bakso itu sangat tampan. Selanjutnya, klausa tidak lengkap tidak memiliki unsur S, hanya memiliki unsur P. Contohnya, pergi begitu saja. Materi selanjutnya adalah tentang kategori kata frasa yang dapat menduduki fungsi predikat pada klausa. Verba. Pada contoh verba ini, kata yang dapat digunakan adalah Pak Yadi pergi ke kantor. Yang kedua, nomina. Kantor itu bukan kantor partai politik. Yang ketiga, Nur Meralia. Tamunya 2 orang. Dan yang keempat adalah preposisional. Beras itu dari Thailand. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu kalimat. Pengertian kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Ada 2, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa mengubah yang diutarakan. Adapun ciri-ciri kalimat langsung, yang pertama, kalimat langsung menggunakan tanda petik. Yang kedua, kata ganti orang dalam bagian kalimat yang dikutip tetap. Yang ketiga, intonasi bagian yang dikutip lebih tinggi daripada bagian lainnya. Contoh kalimat langsung yaitu ibu berkata, "Antarkan minuman ini ke ruang tamu." Yang kedua adalah kalimat tidak langsung. Berbeda dengan kalimat langsung, kalimat tidak langsung menceritakan kembali isi atau pokok ucapan pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Adapun ciri-ciri kalimat tak langsung yaitu yang pertama, menggunakan kata tugas, tidak menggunakan tanda petik dalam bahasa tulis. Yang kedua, intonasi mendatar
dan menurun pada bagian akhir kalimat. Contohnya, ibu menyuruhku ke dapur untuk masak. Adapun jenis kalimat berdasarkan frasanya. Yang pertama, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Yang kedua, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Selanjutnya adalah berdasarkan kedudukan satu kalimat tunggal dengan yang lain. Kalimat majemuk dibedakan menjadi 3 jenis, yakni kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Selanjutnya adalah kalimat berdasarkan unsur kalimatnya. Yang pertama, kalimat lengkap merupakan kalimat yang minimal terdiri atas sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalimat majas dapat dikategorikan sebagai kalimat lengkap. Selanjutnya adalah kalimat tidak lengkap. Adalah kalimat yang tidak sempurna. Kalimat dengan bentuk tidak sempurna biasanya hanya memiliki sebuah subjek saja, sebuah predikat, atau bahkan hanya terdiri atas objek dan keterangan. Jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama, ada kalimat majemuk campuran. Adalah jenis kalimat yang merupakan gabungan dari kalimat setara dan kalimat bertingkat. Salah satu dari jenis-jenis kalimat majemuk ini memiliki 3 klausa, karena kalimat majemuk memiliki 2 klausa yang tidak setara. Contohnya, pekerjaan itu sudah selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu sudah menidurkan adik. Ayah memberitahukan bahwa aku mendapat juara pertama dan ibu sangat terkejut. Yang kedua, kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang unsur atau bagian-bagiannya mempunyai hubungan sederajat, atau dengan kata lain, kalimat yang terjadi dari gabungan beberapa kalimat tunggal yang setara. Contohnya, Ahim membaca Al-Quran dan Imron menghafal hadis. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Hubungan waktu antara anak kalimat dan induk kalimat dihubungkan oleh konjungsi yang menandakan waktu, seperti sejak, sebelum, ketika, sesudah, sampai, saat, dan lain-lain. Contohnya, Lisa pergi ke warung ketika Alia berkunjung ke rumah. Selanjutnya adalah jenis kalimat berdasarkan penyajiannya. Yang pertama, kalimat melepas. Kalimat ini merupakan kalimat yang ditulis maupun diucapkan dengan menggunakan gaya penyajian melepas. Gaya penulis melepas ditandai dengan kalimat majemuk diawali dengan induk kalimat atau kalimat utama, serta diikuti oleh anak kalimatnya. Yang kedua adalah kalimat yang klimaks.
Seperti apa kalimat ini? Kalimat ini terbentuk ketika suatu kalimat majemuk disajikan dengan cara menempatkan anak kalimat di depan kalimat induknya. Kalimat ini biasanya ditandai dengan penggunaan tanda baca koma. Terus, yang selanjutnya adalah kalimat yang berimbang. Seperti apa kalimat berimbang ini? Kalimat berimbang adalah kalimat yang berimbang, biasanya tersusun dalam bentuk kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk campuran. Materi selanjutnya adalah kalimat berdasarkan subjeknya. Yang pertama ada kalimat positif, adalah salah satu bentuk kalimat pernyataan yang memberikan informasi yang dianggap benar bagi penulis. Contohnya, saya adalah anak terpintar di kelas. Atau, saya adalah murid yang paling pintar di kelas. Yang kedua, ada kalimat negatif, adalah salah satu bentuk kalimat pernyataan. Contohnya, dia tidak makan daging merah karena dia adalah seorang vegetarian. Kalimat berdasarkan pola, subjek, predikat. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar bahasa Indonesia. SP atau SPOK atau SPK dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kalimat inversi, merupakan kalimat yang memiliki ciri khas adanya predikat yang mendahului kata subjek. Kalimat versi biasanya digunakan untuk menyampaikan penekanan atau menegaskan makna. Selanjutnya adalah jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsi kalimat. Yang pertama, kalimat berita merupakan jenis kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Yang kedua, kalimat ini penulisnya diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua adalah kalimat tanya, merupakan kalimat digunakan untuk mencari tahu suatu informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca tanya. Yang ketiga adalah kalimat perintah. Seperti apa kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda baca seru. Terus selanjutnya adalah kalimat seruan, digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Sama seperti kalimat perintah, dalam pelafalannya, pada akhir kalimat biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kalimat penggadaian, bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau tidak terwujud. Pembahasan terakhir adalah jenis-jenis hubungan makna konjungsi koordinatif. Di antaranya ialah konjungsi koordinatif yang menyatakan hubungan makna pembunuhan, pemilihan, pertentangan, dan kebetulan. Kemudian konjungsi
adalah kata penghubung yang bertugas menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Itulah materi tadi yang saya jelaskan mengenai klausa, jenis-jenis klausa, jenis-jenis kalimat, dan apa hubungan antara kalimat konjungsi dan kalimat subordinatif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu para pendengar dan teman-teman yang menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.